Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada mata pelajaran IPS kelas 8. Baiklah anak-anakku sekalian, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah untuk melengkapi pertemuan sebelumnya, yakni terkait materi pluralitas masyarakat Indonesia, di mana pada video pembelajaran sebelumnya bahwa dijelaskan pluralitas masyarakat Indonesia itu dengan adanya perbedaan agama dan perbedaan kebudayaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua perbedaan lainnya. Dua perbedaan tersebut adalah perbedaan suku bangsa dan perbedaan dari segi pekerjaan. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Melanjutkan video sebelumnya mengenai pluralitas masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia memiliki keragaman dalam agama dan juga keragaman dalam budaya. Pada pertemuan kali ini yang pertama akan dibahas mengenai perbedaan suku bangsa. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia disebut sebagai masyarakat yang multicultural atau multi budaya atau beragam budayanya. Maka dari itu, secara otomatis suku bangsanya pun sangat banyak. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, di mana suku terbesarnya adalah suku Jawa, yakni sekitar kurang lebih jumlahnya mencapai 41% dari total populasi penduduk. Suku Jawa ini biasanya paling banyak mendiami di Pulau Jawa, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan terbesar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri. Selain suku Jawa, suku bangsa yang lainnya pun seperti Sunda, Melayu, dan Madura merupakan etnik lumayan terbesar dengan populasi penduduk terbanyak di negara Indonesia. Coba kalian perhatikan gambar tersebut, di mana gambar tersebut menggambarkan banyaknya suku-suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing suku bangsanya memiliki ciri khasnya masing-masing. Tentunya seperti dapat kita golongkan dalam beberapa suku bangsa yang biasanya dapat kita lihat dari bahasa yang sama, pakaian adat yang sama, adat istiadat yang sama, serta beberapa kebudayaan yang sama. Lalu bagaimana interaksi antara berbagai suku bangsa di Indonesia ya? Sejak ribuan tahun yang lalu, berbagai suku bangsa di Indonesia hidup berdampingan secara harmonis. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang pun, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terbuka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerja sama untuk membangun bangsa dan negara. Bahkan banyak masyarakat yang melakukan perkawinan campuran. Mungkin saja beberapa temanmu atau bahkan dirimu sendiri lahir dari bapak dan ibu yang berbeda suku bangsa. Sampailah kita pada pembahasan terakhir, yakni terkait kemajemukan dalam pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat melihat lingkungan sekitar bahwa banyak sekali pekerjaan yang ada di masyarakat Indonesia. Seperti halnya profesi seperti guru, pegawai pemerintahan, pegawai perusahaan swasta, atau buruh. Terus ada juga yang berprofesi sebagai pilot, ada juga yang berprofesi sebagai masinis, dan lain segala macamnya.
tentu bisa kalian dapatkan atau kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari, atau bahkan mungkin salah satunya dari lihat pekerjaan orang tua ataupun kakak kalian. Apalagi di era modern ini, pekerjaan masyarakat pun semakin meningkat atau semakin terus berkembang. Contohnya saja akan berkaitan pada media sosial atau yang berbau dengan teknologi, seperti halnya influencer, YouTuber, dan selebgram. Yang perlu kita ingat bahwa semua pekerjaan itu adalah mulia selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Mau itu guru, polisi, dokter, petani, selebgram, atau YouTuber, memiliki tingkat derajat yang sama. Tidak ada yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi. Jadi semuanya setara. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena justru seharusnya perbedaan yang muncul dalam masyarakat kita ini, baik itu dalam segi pekerjaan, agama, budaya, suku bangsa, dan lain-lain, itu tidak menjadi konflik, tapi yang ada adalah untuk menyatukan. Seperti itu. Baiklah anak-anakku sekalian, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga ilmunya dapat bermanfaat ya. Bagi kalian yang merasa bahwa channel ini dapat bermanfaat bagi pembelajaran IPS, silahkan kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk like, komen, dan share kepada teman-teman yang membutuhkan penjelasan lebih mengenai materi-materi IPS. Jangan lupa juga tekan loncengnya ya, agar kalian selalu dapat notif ketika pembelajaran di-share kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.